Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan beberapa slide PowerPoint yang nanti kalian bisa mendengarkan penjelasan yang Ibu sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Oke, kalian sudah siap? Marilah kita mendengarkan bersama-sama penjelasan Ibu berikut ini. Berikut ini merupakan slide pertama, yaitu mengenai bab pelaku kegiatan ekonomi. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di slide ini berisi tentang berbagai macam pertanyaan yang mungkin saja muncul ketika saya beritahu pertama kali bahwa kita akan membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi. Nah, mungkin di benak kalian muncul pertanyaan seperti, apa yang kalian ketahui tentang pelaku ekonomi? Siapa sajakah mereka? Apa yang mereka lakukan dalam menjalankan perekonomian? Kemudian yang terakhir, manfaat yang akan kita dapatkan itu apa sih ketika kita mempelajari kegiatan mereka, yaitu pelaku ekonomi. Nah, untuk yang pertama kita bahas yaitu tentang pengertian pelaku ekonomi. Nah, siapa sih pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Nah, berkaitan tentang masalah ekonomi, ini sudah kita bahas di bab yang pertama. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3 macam, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Ketiga kegiatan ekonomi ini merupakan aktivitas yang saya rasa sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Konsumsi berarti apa? Menghabiskan nilai guna. Produksi menambah nilai guna. Sedangkan distribusi adalah penyaluran. Oke, kita lanjut. Dari ketiga macam kegiatan ekonomi tadi muncullah 4 pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumsi. Yang kedua, rumah tangga produksi. Dan yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Bagaimana peranan keempat pelaku ekonomi ini? Marilah kita kupas bersama-sama satu persatu. Nah, coba perhatikan slide berikut ini. Di slide ini tampak gambar seorang yang sedang berbelanja di sebuah supermarket, di mana dia membawa sebuah keranjang yang berisi berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, kebanyakan di sini berupa bahan makanan ya. Nah, di sini adalah bahan makanan yang dia butuhkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, pertanyaannya nak ya, kegiatan yang dilakukan oleh orang ini termasuk kegiatan yang mana? Kegiatan ekonomi konsumsi kah, distribusi kah, ataukah produksi? Coba kalian pikirkan sejenak. Konsumsi. Nah, tepat sekali. Orang ini sedang melakukan kegiatan konsumsi. Maka dapat disimpulkan berarti kegiatan konsumsi itu memiliki definisi bahwa kegiatan yang menghabiskan dan mengurangi nilai guna suatu barang. Kalau dilihat dari foto ini maka tergolong ke kategori yang mana? Menghabiskan atau mengurangi? Ya, tepat sekali, menghabiskan, karena di sini adalah bahan makanan yang pastinya akan habis dikonsumsi atau dimakan. Beda dengan konsumsi yang berarti mengurangi, artinya kita memakai suatu barang tetapi barang tersebut tidak hilang dalam sekejap mata. Artinya apa? Memiliki rentang waktu yang lama dan barang itu tidak akan hilang seperti makanan ya. Nah, itu bedanya
menghabiskan dan mengurangi. Contohnya apa kalau mengurangi? Bisa sepatu, bisa pakaian, dan lain sebagainya. Nah, itulah rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi yang dimaksud siapa? Siapa sih yang melakukan konsumsi itu siapa? Nah, bisa orang per orang, bisa kelompok orang, bisa lembaga ya. Itulah orang-orang yang ada di dalam kategori rumah tangga produksi. Nah, selain mereka adalah orang-orang yang menghabiskan dan mengurangi nilai guna suatu barang, mereka di sini juga menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan ya. Selain itu, mereka juga memiliki faktor-faktor produksi seperti alat-alat modal, kekayaan alam, tanah ya. Itu yang mereka miliki yang berguna bagi rumah tangga produsen ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selain itu, mereka juga memiliki kebutuhan yang tak terhingga. Artinya apa? Kebutuhan mereka semakin hari, semakin tahun, maka semakin bertambah, tidak lantas berkurang. Makanya kalau misalkan usia kalian seperti ini ya, kalian punya angan-angan, nanti ketika saya dewasa, saya bekerja, saya punya uang sendiri, pasti saya bisa membeli barang A, B. Nah, itu saat ini. Tetapi lain lagi ceritanya kalau nanti kalian sudah bekerja, maka setelah A, B akan muncul C, akan muncul D, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan memiliki kebutuhan yang tak terhingga. Nah, bagaimana untuk memenuhi semua kebutuhan tadi? Nah, harus saja saya katakan bahwa kita harus bekerja supaya mendapatkan uang. Nah, dari sini ini sudah bisa kita lihat ya, bahwa telah terjadi interaksi antara dua pelaku ekonomi, yaitu konsumen dan produsen. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan tentang rumah tangga konsumsi? Baiklah, kita simpulkan sama-sama ya. Perhatikan slide-nya. Jadi kegiatan rumah tangga konsumen adalah menyediakan atau menyerahkan faktor produksi. Satu. Yang kedua, menerima imbalan atas faktor produksi yang dimiliki. Kemudian mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa yang dihasilkan dari rumah tangga produsen atau produksi. Nah, ini gambarnya ya. Di sini ada sebuah gambar perusahaan, di mana perusahaan konveksi ya menghasilkan pakaian jadi. Di sini ada tenaga kerja yang dipasok dari rumah tangga konsumen. Nah, jadi rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen memiliki umpan timbal balik ya, saling menguntungkan. Sekarang kita lihat perusahaan itu apa sih? Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seorang atau sekumpulan orang dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, karena kebutuhan yang tak terbatas tadi, maka muncullah ide untuk mendirikan sebuah usaha yang ujung-ujungnya akan memunculkan keuntungan bagi pemilik, juga terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Nah, pelaku yang melakukan kegiatan produksi atau meningkatkan kegunaan suatu barang inilah yang kita sebut dengan produsen. Oke, nah perusahaan ini dilihat dari segi modalnya yang ada di negara kita ini ada 3, yaitu perusahaan milik negara, perusahaan milik swasta, dan koperasi. Jadi kesimpulannya, kegiatan produksi adalah 1. Melakukan kegiatan produksi, 2. Memberi imbalan, 3. Menjual hasil produksi, kemudian menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Oke, kita lihat slide berikutnya. Di sini ada slide yang berisi tentang foto jajaran kabinet beserta kepala negara atau presiden. Inilah yang dimaksud dengan pemerintah. Punya andil apa pemerintah dalam kegiatan ekonomi? Kita lihat di slide berikutnya. Mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi, berperan aktif sebagai pelaku ekonomi, dan memberikan jasa kolektif kepada publik ya.
Nah, intinya pemerintah selalu menyeimbangkan kegiatan perekonomian yang ada di dalam sebuah negara. Yang terakhir, coba lihat gambarnya, sangat ganteng-ganteng dan cantik ya. Nah, masyarakat luar negeri di sini memiliki peranan yang sangat penting juga, karena tidak ada satu negara pun yang bisa hidup tanpa negara yang lain, pasti membutuhkan negara yang lain ya, yang ditunjukkan dengan adanya ekspor dan impor, bahwa ada barang yang kita jual ke luar negeri dan ada pula barang yang kita beli dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dari 4 pelaku kegiatan ekonomi tadi, mereka saling berinteraksi dan saling menguntungkan satu sama lain. Di dalam ilmu ekonomi, maka kita sebut interaksi tersebut menjadi diagram interaksi pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Di sini ada 3 macam diagram, ada 2 sektor, ada 3 sektor, dan ada 4 sektor. Nah, circular flow 2 sektor melibatkan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, di mana rumah tangga konsumen menyerahkan faktor produksi dan mendapatkan imbalan berupa upah. Kalau yang disetorkan adalah tenaga kerja, sewa jika berupa barang modal, bunga bila berupa saham, berikut juga dengan laba. Nah, ketika sudah menyerahkan, maka dari rumah tangga produsen menghasilkan output yang nantinya dibeli oleh rumah tangga konsumen. Nah, sehingga terjadi perputaran uang di sana. Selanjutnya yaitu slide selanjutnya ada 3 pelaku ekonomi. Kalau tadi ada konsumen, ada produsen, 3 pelaku ditambah pemerintah. Pemerintah mempunyai andil apa di sini? Kita lihat di diagram circular flow ini. Di sini pemerintah sebagai penyeimbang, artinya apa? Dia menerbitkan yang namanya subsidi dan pajak yang dibebankan kepada produsen juga dibebankan kepada konsumen. Nah, yang terakhir 4 pelaku ekonomi. Nah, setelah pemerintah, produsen, dan konsumen ditambah masyarakat luar negeri. Seperti yang saya katakan tadi, berperan dalam impor dan ekspor. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan, silakan kalian share di WA group yang sudah kita buat. Nah, untuk supaya kalian lebih memahami, maka silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di 2 slide terakhir ya. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan, diserahkan atau dikumpulkan di Japri ya, lewat file. Bentuknya bisa lewat file, kalau memang kesulitan bisa difoto, tidak apa-apa, silakan dikirim Japri ke WA saya. Terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian untuk bisa mencermati PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Nah, sesuai dengan yang ada di slide terakhir tadi ya, silakan dikerjakan latihannya. Kalau memang ada yang kurang dimengerti atau kesulitan, bisa langsung ditanyakan di WA group, nanti kita bahas sama-sama. Untuk jawabannya tolong dijawab saja supaya tidak di copy paste sama teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.